Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriana Permana dari STI Suta Atmaja Subang. Saya di sini akan membuktikan kutipan langsung dan tidak langsung untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Panji Agniarto, SPD MPD. Sebelumnya di sini saya akan memberitahu ada beberapa buku yang berkaitan dengan bidang yang saya ambil di manajemen. Maksudnya, saya akan mendalami bidang tersebut, yaitu manajemen keuangan. Nah, di sini ada beberapa bukunya. Yang pertama ada dasar-dasar manajemen keuangan dari Rofikoh, terus ada manajemen keuangan fundamental dari Bapak Bambang Sugeng, ada manajemen keuangan internasional dari Dewi Cahyani, ada manajemen keuangan syariah dari Husain Sobana, dan ada manajemen keuangan suatu konsep dasar dari Istifadah. Selanjutnya ini ada beberapa jurnal yang saya ambil yang sesuai dengan bidang manajemen keuangan. Bisa dilihat di sini jurnalnya. Dan ini ada beberapa kutipan yang saya ambil juga dari jurnal tersebut, dan ada kutipan langsung dan tidak langsung. Oke, untuk yang pertama, yaitu jurnal pertama atau jurnal 1. Di sini ada kutipan dari Nur Faizana dan Andayani membuktikan bahwa manajemen keuangan pribadi berpengaruh terhadap intensi berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi, bahwa pengetahuan tentang mengelola keuangan secara tepat berpengaruh terhadap munculnya niat berwirausaha. Mengelola keuangan pribadi meliputi aktivitas perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan oleh individu. Referensi atau daftar pustakanya yaitu Nur Faizana dan Andayani, pengaruh manajemen keuangan pribadi dan efikasi diri terhadap intensi berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi, Seminar Nasional, dan Call of Paper FEB Unicam, peningkatan ketahanan ekonomi nasional dalam rangka persaingan global. Di sini saya sudah mencoba mencari jurnal tersebut, kutipan jurnal tersebut, yaitu yang tadi saya sebutkan, dan saya tidak menemukannya baik PDF-nya maupun berupa tulisan-tulisan yang sesuai dengan yang dikutip, sehingga saya belum bisa memastikan apakah ini benar kutipan tidak langsung atau seharusnya kutipan langsung. Selanjutnya jurnal yang kedua, di sini ada kutipan dari Rahmawati, Akram, dan Al-Makawi, yaitu kebijaksanaan dividen adalah keputusan keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan apakah pembayaran dividen akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Penentu kebijakan dividen dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain proporsi kepemilikan saham, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas perusahaan. Pengambilan keputusan tentang dividen akan mempengaruhi harga pasar saham dan akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Daftar pustaka atau referensinya yaitu diambil dari Al-Makawi, Determinants of Corporate Dividend Policy in Jordan and Application of the Tobit Model, Journal of Economy and Administrative Science, Vol. 23, issue 2, page 44 until 70. Dan Rahmawati and Akram, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan di BJ periode 2000 sampai 2004. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal yang ketiga. Yang pertama ada kutipan dari Rahmawati, yaitu menurut Rahmawati et al. 2007, profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Namun di sini kutipan tersebut ada dalam jurnal tapi tidak ada daftar pustakanya atau tidak tercantum dalam daftar pustaka, sehingga saya tandain dengan warna kuning.
Selanjutnya ada kutipan yang kedua yaitu dari Gitman. Rasio profitabilitas menurut Gitman 2009 adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Referensinya yaitu dari Gitman, Lawrence J. 2009, Principles of Managerial Finance, 12th edition, United States version, Education Weekly. Nah, di sini ada bukti yang bisa saya tunjukkan, bisa dilihat dari gambar atau screenshot yang saya lampirkan. Bisa dilihat ya dari beberapa jurnal juga yang mengutip sama seperti ini, namun dalam bahasa yang berbeda sehingga benar bahwa kutipan ini kutipan tidak langsung. Baik, selanjutnya ada dari jurnal 4, yaitu kutipan dari Kashmir, menyatakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian antara yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Referensi dari Kashmir 2008, analisis laporan keuangan, penerbit Raja, Grafindo Persada, Jakarta. Kita lihat, kita buktikan apakah ini benar kutipan tidak langsung atau seharusnya kutipan langsung. Kita lihat. Di sini ada kutipan yang sama, yaitu menurut Kashmir, mengatakan bahwa salah satu bentuk analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Ini benar ya, dia menjadi kutipan tidak langsung karena tidak persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Kashmir. Selanjutnya di jurnal kelima ada beberapa kutipan yang saya ambil karena mencolok perhatian ya. Yang pertama dari menurut Hanafi dan Halim, bahwa rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari 1 tahun pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca. Di sini dia memakai kutipan langsung, tapi kita buktikan apakah benar ini seharusnya kutipan langsung atau tidak langsung. Nah, di sini ada menurut Hanafi dan Halim menyatakan bahwa rasio lancar dihitung dengan bagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang memiliki perusahaan aset-aset yang bisa merubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam waktu dekat tidak lebih dari 1 tahun pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca. Ini benar ya, dia mengutip langsung karena sama persis dan tidak ada kata yang dirubah. Lalu kenapa tadi di slide sebelumnya ada beberapa kutipan yang saya tandai warna kuning karena kutipan tersebut ada dalam jurnal, namun saat dicek di daftar pustaka dia tidak mencantumkan daftar pustakanya. Nah, selanjutnya ada dari jurnal 6, yaitu informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, pengembangan terhadap indikator keberhasilan perusahaan, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Harahap 2004. Dikutip dari buku Harahap 2004, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Jakarta, PT, penerbit PT Raja Grafindo Persada. Di sini saya tidak bisa memberikan bukti apapun karena tidak menemukan buku PDF atau buku dari yang lain dan tidak menemukan dari jurnal-jurnal yang lain yang mengutip menggunakan kutipan ini.
Selanjutnya dari jurnal 7 ada Jumingan mengutip, bukan Jumingan mengutip, maksudnya jurnal 7 mengutip dari Jumingan. Mendefinisikan kinerja keuangan sebagai proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan, yaitu review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada satu periode tertentu. Dikutip dari Jumingan 2006, Analisa Laporan Keuangan, Jakarta, penerbit Bumi Aksara. Di sini juga saya tidak menemukan file buku PDF-nya, tetapi saya menemukan dari jurnal yang lain yang menggunakan kata-kata dari Jumingan tersebut. Dari buku tersebut yang sama, yaitu bisa dilihat mendefinisikan kinerja keuangan sebagai proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan, yaitu review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberikan solusi terhadap keuangan perusahaan pada satu periode tertentu. Ini sama ya, tidak langsung dua-duanya, berarti seharusnya kalau sama seperti ini, menurut saya seharusnya kutipannya langsung. Karena kenapa? Karena dari dua jurnal saja sama kata-katanya, tidak berubah sama sekali, otomatis sama seperti yang ada di buku. Jadi seharusnya kutipan ini kutipan langsung. Selanjutnya dari jurnal 8, yaitu jurnal 8 mengutip dari Fahmi, menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Referensi atau kutipan dari Fahmi Irham 2012, Analisis Kinerja Keuangan, penerbit Alpha Beta Bandung. Kita lihat di sini, saya pun tidak menemukan buku PDF-nya, tapi ada dari sumber lain atau sumber lain mengutip dari orang yang sama atau buku yang sama dengan kata-kata seperti ini, dengan kutipan seperti ini. Maksudnya, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Di sini kutipannya langsung, sehingga seharusnya di jurnal 8 juga mengutip secara langsung atau kutipan berjenis kutipan langsung, karena sama persis seperti yang di buku. Karena kenapa saya bisa mengatakan sama persis seperti yang di buku? Karena dari sumber yang lain pun mengatakan hal yang sama, sehingga tidak ada perubahan kata atau kalimat yang menjadikan kutipan ini kutipan langsung, berarti ya sama seperti apa yang ada di buku. Seperti itu. Selanjutnya dari jurnal 9 juga masih menurut Fahmi, yaitu rasio menurut Fahmi adalah perbandingan yang dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Bisa juga secara sederhana disebut sebagai perbandingan jumlah dengan jumlah lainnya. Itulah dilihat dari perbandingan ya, dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dijadikan bahan kajian untuk analisis dan diputuskan. Dikutip dari Fahmi 2012, buku pengantar manajemen keuangan, penerbit Alpha Beta Bandung. Nah, di sini saya juga tidak menemukan buku yang file PDF atau yang fisik, namun saya menemukan dari sumber yang lain yang menyatakan rasio keuangan dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Bisa juga secara sederhana disebut sebagai perbandingan jumlah dengan jumlah yang lainnya. Itulah dilihat perbandingannya. Perbandingan dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. Kalau dilihat dan dibaca dan ditelah kembali, ini sama persis ya kata-katanya, sehingga seharusnya ini kutipan langsung. Kenapa? Karena dari dua jurnal yang saya temukan kata-katanya sama, otomatis dua-duanya mengambil langsung dari buku yang sama, sehingga
kutipannya harusnya langsung, hanya di depannya saja yang beda. Rasio menurut Fahmi adalah, dan satunya menyatakan rasio keuangan dapat memberikan bla bla bla, sehingga seharusnya kutipannya langsung. Itu menurut saya. Selanjutnya jurnal 10 mengutip dari Alwi, yaitu rasio keuangan merupakan alat yang digunakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Dikutip dari Alwi 1994, buku alat-alat analisis dalam pemberdayaan edisi keempat, penerbit Andi Office Yogyakarta. Ya, kita lihat ini pembuktiannya. Rasio keuangan merupakan alat yang dinyatakan dalam relatif maupun absolut menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lainnya dalam laporan keuangan. Di sini juga saya maksudnya mengambil bukti dari sumber yang lain karena tidak menemukan buku PDF-nya atau file fisiknya dengan kata yang sama, namun di jurnal yang berbeda, tapi dua-duanya menggunakan kutipan tidak langsung yang seharusnya langsung karena sama. Kalau sama berarti ngambil dari buku yang sama tanpa diubah. Berarti masih langsung dari mulut atau tulisan orang pertama yang seharusnya langsung kutipannya. Oke, ini ada beberapa buku yang sering digunakan dari beberapa jurnal yang tadi menjadi sering dikutip buku-bukunya, yaitu ada dari buku Kasmir, dari buku Sofyan Harahap, dari buku Fahmi Irham atau Irham Fahmi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi edukasi dan diterima oleh semua teman-teman dan dosen dan Bapak dosen sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.